Pemirsa, dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Wakil Presiden periode 2004-2009 Yusuf Kalla menjelaskan kronologis saat rapat terbatas dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia Budiono kala itu. Yusuf Kalla mengatakan baru mengetahui dana bailout 6,7 triliun rupiah telah dikucurkan pada tanggal 23 November dan di rapat terbatas yang berlangsung 2 hari setelahnya. Berikut kita ikuti pernyataan dari Yusuf Kalla. Terjadi, ada apa ini? Kok tiba-tiba terjadi begitu? Padahal ketentuan pemerintah tidak mengizinkan adanya blanket guaranteed yang bisa menyebabkan bailout. Yang diputuskan pemerintah pada bulan Oktober, 1 bulan sebelum kejadian itu hanya penjaminan terbatas, yaitu maksimum 2 miliar setiap rekening kalau terjadi apa-apa. Itu pun syaratnya agak keras. Nah, karena itu saya tanya, kenapa Anda keluarkan ini? Apa yang salah dengan bank ini? Disampaikan bahwa pemiliknya yang mengambil dana di bank ini, pemiliknya. Itu dijawab oleh Pak Gubernur Bank Indonesia. Karena itu saya katakan berarti terjadi kriminalisasi perbankan. Dia bilang, ya. Kalau begitu saya katakan, ini perampokan perbankan. Ya begitulah. Nah, kalau begitu saya bilang, kalau perampokan terjadi oleh pemiliknya, kenapa Anda tidak lapor ke polisi untuk tangkap ini pemiliknya, Robert Tantular? Karena dijawab bahwa dasar hukumnya apa? Saya katakan ya, itu urusan polisi, bukan urusan Bapak untuk mencari dasar hukumnya. Yang penting ada kriminalisasi. Karena tidak di Gubernur Indonesia dan juga Menteri Keuangan tidak melaksanakan itu, saya langsung mengambil alih. Kalau begitu, saya minta kepada polisi agar perampok bank itu ditangkap. Hari ini juga, jam ini juga. Karena inilah perampokan terbesar yang terjadi pada dewasa waktu itu. Karena itulah, hari itu juga saya menelpon Kapolri untuk menangkap Robert Tantular. Baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita dan kali ini bersama saya di studio telah hadir Kudri Sitompul, pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia. Pak Kudri, terima kasih bergabung sama kami. Saya kembali ke Pak Yanwar dulu ya. Di situ kita lanjutkan diskusi kita. Pak Yanwar, ini singkat kata kalau meminjam kata dari Pak Yusuf Kalla, apakah benar sebenarnya Bank Senturi terlepas dari persoalan hukum yang tengah menjerat sekarang kasus Senturi ini memang benar-benar dirampok oleh pemiliknya sendiri? Oh iya, itu kan sudah jelas ya dari audit BPK sendiri bahwa suntikan FPJP kalau tanggal 14, tanggal 16 dia udah nggak ada lagi uang itu. Uang itu diambil oleh pihak terafiliasi dengan pemilik. Jadi itu kan sudah jelas dan itu juga yang dalam persidangan yang dikatakan oleh Pak Yusuf Kalla tadi, dia dilaporkan oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia bahwa uang FPJP-nya tidak efektif karena diambil lagi oleh pemilik. Kalau itu kan sudah jelas gitu. Nah masalahnya kan bahwa sesuatu yang sudah dirampok, katakan saja KSSK juga harus menyuntik lagi karena persoalan yang sistemik tadi. Persoalannya kan kenapa membengkak sampai 6,7. Itu juga kan ibaratnya sudah tahu bahwa uang FPJP pun diambil pihak terafiliasi, disuntik lagi, kok jadi akhirnya jadi kayak sistemik gagal clearing gitu Mas gitu. Artinya sebenarnya Bank Senturi ini hanya dipakai sebagai alat perahu atau bahan wacana saja untuk melewatkan uang kepada tujuan tertentu, begitu mungkin? Gini, kalau pendekatannya adalah pendekatan hukum ataupun pendekatan gini, kalau dari sisi ekonomi, kalau pendekatannya audit dalam pendekatan pemeriksaan, pendekatannya selalu asumsinya adalah terjadi sesuatu, ada motif. Bahwa di sini kan ada motif. Bahwa kalah clearingnya 634. 634 diambil sampai akhirnya membengkak ke 6,7. Itu jelas ada motif gitu. Bahwa motif itu terbukti atau tidak, itu perlu alat bukti. Ya. Jadi artinya alat bukti inilah yang harus dibuktikan oleh Pengadilan Tipikor itu. Itu udah di arena hukum. Tapi kalau secara ekonomi, secara substansi menurut saya, soal sistemik bukan itu intinya. Jadi bukan itu inti persoalannya. Katakan saja bahwa sistemiknya benar, tapi apakah dalam pelaksanaannya terjadi unsur-unsur tipikor, itu harus jelas di masyarakat gitu. Jadi artinya yang saya lihat kan seolah-olah kita ingin mempidanakan ataupun memperadilkan sistemik gitu. Kalau secara ekonomi, soal sistemik itu adalah soal substansi gitu ya, substansi. Jadi bahwa kalau dalam audit itu ada yang disebut dengan substance over form. Artinya bahwa substansinya katakan sistemik, tapi kalau begitu kita bicara pelaksanaan, kita harus ngomong form over substance. Jadi artinya pelaksanaan itu kan tidak boleh juga terjadi tipikor.
Ya. Itu yang harus jadi fokus kita saat ini. Baik. Jadi bahwa menurut saya persoalannya, saya punya pendapat tidak sistemik, Pak Yusuf Kalla punya pendapat tidak sistemik. Menteri Keuangan, Gubernur BI pada waktu itu mengatakan itu sistemik. Itu adalah perdebatan pendekatan ekonomi. Tapi kalau menurut saya, pada akhirnya bukan itu yang ingin kita buktikan di Tipikor ini. Tapi alat bukti bahwa katakan sistemik itu benar, kenapa pemiliknya kok masih bisa ngambil uang? Kenapa kok bisa sampai ke 6,7? Itu kan yang harus dibuktikan. Gitu. Ya, baik. Pak Yanuar, saya akan ke Pak Kudri dulu. Bapak tetap bersama kami, kita lanjutkan diskusi kita bertiga. Pak Kudri, dari kacamata pidana sendiri, apakah memang seperti yang tadi sempat disinggung juga oleh Pak Yanuar, dan di mana peran sentral Gubernur Bank Indonesia dalam hal ini? Ini ibaratnya sambil menyelam minum air gitu. Ya kan? Tapi airnya nggak bikin mabuk kan? Iya. Nanti kalau mabuk bahaya semua. Mungkin kita sepakat bahwa langkah yang diambil oleh pihak moneter pada waktu itu, pihak-pihak yang berwenang dalam pihak moneter itu adalah untuk jangan menimbulkan efek psikologis. Betul, Bank Senturi ini bank kecil ya dibandingkan dengan Endover yang pada waktu itu bank kecil. Tetapi yang dikhawatirkan oleh otoritas moneter itu. Otoritas moneter pada saat itu adalah ada efeknya itu. Efek psikologisnya kan? Efek psikologis, karena itu baru 10 tahun ya, sebelum 10 tahun kita mengalami dan itu menimbulkan reformasi. Yang akibat reformasi itu kan sebenarnya itu. Tetapi yang menjadi masalah ini seperti yang Saudara Yanuar katakan itu adalah implementasinya. Implementasinya ada nggak orang yang mengambil manfaat kayak gitu? Nah, apakah pertanyaannya ya, bagaimana membuktikan orang yang mengambil manfaat dari kebijakan kayak gitu? Ini yang memang sulit. Nah, apa pemiliknya, maksudnya pemiliknya sendiri atau orang lain? Ya, saya kira pada waktu itu pemiliknya mungkin pemiliknya itu mengambil manfaat itu sebelum FPJP. Iya. Karena begini ya, Bank Senturi ini kan sebenarnya adalah merger dari 3 bank, Bank Dampak, Bank Piko, dan Bank CIC. Ya. Itu bank sebenarnya waktu itu juga bank ya katakanlah bank sedang tidak sehat pada waktu itu. Nah, waktu di mergernya itu ya kan mestinya otoritas keuangan itu dalam itu tidak mengizinkan waktu itu loh, ya kan? Atau kemudian juga pemegang saham majoritinya itu ya pemegang saham pengendalinya itu kan mesti betul-betul orang-orang yang betul-betul yang track recordnya baik ini. Nah, kemudian juga seperti dikatakan Saudara Yanuar tadi ya, bahwa ketika di merger itu dimasukkan bank itu ternyata itu 4 gol lipat ya, di istilahnya itu adalah surat-surat berharga ya, surat-surat berharga yang ini kan adalah bodong semuanya gitu. Nah, di situ peran pengawas bank itu Bu, di situ loh. Nah, jadi ini bank ini sejak dari bayi sampai dia besar ini bermasalah terus gitu loh, ya kan. Nah, kalau kita bicara dari sisi mengurangi atau antisipasi dampak psikologisnya, tapi ternyata di belakang itu banyak sekali yang bermain itu kan? Ya itu ya, ini mengikut gitu loh. Artinya memang sengaja seperti mengambil kesempatan itu yang saya bilang sambil menyelam minum air. Jadi orang ini ada disitulah yang diinikan. Memang seperti Pak Yusuf Kalla katakan pemiliknya waktu itu memang dari dulu memang sudah merampok. Nah, yang jadi masalah ini kan sebenarnya adalah kan ada 2 hal ini ya. Pertama penyelamatan dan pasca penyelamatan ya. Sebelum substansi pidananya di mana Pak sebenarnya Pak? Ada dua periode sebelum FPJP dan periode setelah FPJP. Sebelum FPJP kita bicara mengerucut pada Robert Tantular. Sebelumnya Robert. Sebelumnya ya, setelahnya itu yang harus apakah kita harus berkutat pada itu dulu? Untuk akhirnya membuat kesimpulan ini kemana kan arah Bank Senturi ini. KPK ini kan metodenya itu dia mengambil mundur gitu. Jadi pintu masuknya itu dari kasusnya Budi Mulya. Itu mereka dia mau mencari kemana ininya gitu. Tetapi itu kan memang satu hal ya, satu masalah untuk membuktikan kemana gitu. Ya di situ kan banyak ya orang yang memanfaatkan gitu loh, ya kan. Ya kita dengar ceritanya kan ya cerita burungnya itu belum tentu betul, tapi kan bisa ditelusuri. Ya dalam
dalam apa namanya bisnis yang besar seperti itu, ya ada nggak orang yang memanfaatkan? Itu yang ini. Nah, manfaatnya itu bisa langsung, ya, diterima tidak langsung, atau juga yang tidak ini, ya. Ya, dibilang kalau misalnya ada kan suap berupa uang, suap berupa apalah ya, seks, mungkin bisa, ya, gratifikasi berupa jabatan misalnya. Ya kita nggak tahu misalnya. Maksudnya jabatannya apa nih? Jadi kita wakil nggak tahu presiden gitu. Saya nggak tahu. Nah di situ kan bisa kita mesti cari apakah ada ya itu kesepakatan ya kesepakatan. Oke, kalau diselamatkan ini, you dapat posisi ini, dapat posisi ini, dapat posisi ini. Itu juga kena pidananya. Loh, kalau itu sih sebenarnya masalah politik ya. Tapi yang dimaksud dengan saudara Yanuar itu adalah orang-orang yang menerima manfaat ekonomis ya. Misalnya apakah memang uang yang disalurkan kepada nasabahnya itu sebesar kayak begitu, atau misalnya ada nasabah yang direkayasa, itu kan yang menjadi pertanyaannya, kenapa sebegitu besar dalam 2 hari dari 600 miliar itu menjadi 1,2. Soalnya ini kita juga agak bingung nih, kita bicara dari kacamata ekonomi, perbankan, hukum atau politik, semua sudah campur aduk jadi satu. Di sini memang multidimensi. Tapi penyelesaiannya tetap harus dari kacamata hukum kan? Karena ini adalah masalah hukum, harus kita kan hukum. Jadi di dalam hukum ini peraturan-peraturan mana yang dilanggar? Artinya ada nggak orang yang menerima manfaat? Menerima manfaat itu kan sebenarnya kalau undang-undang korupsi itu menguntungkan. Ya, baik diri sendiri ataupun orang lain. Nah, soal ini Pak Kudri kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya ya. Kita break dulu, dan Pak Yanuar juga tetap bersama kami, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.